Halo anak-anak kelas 11, saya akan coba jelaskan materi yang ada di buku yang ada di halaman 48 ya. Oke, mari kita simak sama-sama penjelasannya ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita jelaskan kali ini ya. Jadi apa yang saya jelaskan ini nanti kalian catat jadi suatu catatan ya. Oke, kita mulai ya. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang ditujukan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, atau 4. Oke, kita lanjut ya ke yang penting-pentingnya saja. Adapun mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya, yang dinyatakan dengan bilangan oktan ya. Jadi nanti semakin sedikit ketukan maka dikatakan semakin baik mutu bensin ya, dan dinyatakan dengan semakin tingginya bilangan oktan. Jadi kesimpulannya, bilangan oktan adalah bilangan yang menyatakan mutu bensin. Semakin tinggi nilai bilangan oktannya, dikatakan mutu bensin semakin bagus ya. Oke, lanjut. Apa itu ketukan? Ketukan atau knocking adalah suatu perilaku ya yang kurang baik dari bahan bakar, di mana pembakaran di dalam mesin terjadi terlalu dini atau terlalu cepat ya. Itu dia ke pengertiannya ya. Kemudian boleh juga dikatakan ketukan ini menyebabkan mesin suaranya jadi menggelitik ya, mengelitik ya. Dan ini akibatnya apa? Akibat dari adanya banyak ketukan ini, efisiensi bahan bakar jadi berkurang. Ujung-ujungnya dapat merusak mesin ya. Itu dia. Oke. Nah, untuk menentukan bilangan oktan itu nanti kita akan berbicara terkait dengan dua jenis senyawa pembanding, yaitu isooktana dan normal heptana ya. Oke, mari informasi selanjutnya kita tulis. Isooktana menghasilkan ketukan paling sedikit dan diberi bilangan oktan 100, sedangkan N-heptana menghasilkan ketukan paling banyak dan diberi bilangan oktan 0 ya. Kalau kita punya suatu campuran di dalam lab ya, yang terdiri atas 80% isooktan dan 20% normal heptan, maka nanti cara mencari bilangan oktannya seperti ini ya. 80/100 itu tadi asalnya dari 80% isooktan ya, lalu dikalikan 100, kemudian ditambah ya dalam kurung lagi 20/100 tadi asalnya dari 20% yang punya si normal heptan, lalu dikalikan dengan 0. Jadi 100 di sini karena tadi si isooktan diwakili atau mewakili bilangan oktan 100. Sedangkan 20/100 ini punya si normal heptan. Dan si normal heptan itu dia mewakili ketukan atau bilangan oktan 0. Ya, jadi kalau kita kalikan ini per ini tambah ini kali ini tambah ini ya, nanti hasilnya adalah 80. Berarti bahan bakar standar tersebut yang hanya terdiri dari 80% isooktan dan 20% normal heptan, maka nanti dia bilangan oktannya adalah 80 ya. Jadi secara gampangnya 80 ini adalah diwakili oleh jumlah isooktannya. Kalau isooktannya 80%, biasanya nilai bilangan oktannya 80. Kalau isooktannya ya cuma ada 50%, maka bilangan oktannya 50 gitu ya. Mari kita lihat seperti apa struktur senyawa isooktan. Nah, inilah seperti ini. Nah, ini ya. Isooktan dia mewakili bilangan oktan 100 ya. Jadi kalau ada suatu bahan bakar di laboratorium yang isinya ini semua, tidak ada yang lain, maka dia dikatakan bilangan oktannya 100. Kemudian gambar daripada normal heptan itu seperti ini ya, mewakili bilangan oktan ini.
Jadi kalau kita punya suatu bahan bakar, isinya ini semua, tidak ada yang lain, berarti nanti dikatakan bahan bakar tersebut bilangan oktannya 0. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini sudah kita jelaskan. Nah, informasi penting lainnya adalah di sini ya, kita lihat premium, ini perlu dicatat ya. Premium itu bilangan oktannya 88. Pertalite itu bilangan oktannya 90. Pertamax Plus itu bilangan oktannya 94. Oke, salin ya. Oke, mari kita lihat di sini kata keterangan. Reforming adalah suatu proses untuk mengubah alkana rantai lurus menjadi alkana bercabang, sehingga akan menaikkan bilangan oktan. Ya, paham sampai sini ya? Oke, nah ini nanti ada namanya, setelah minyak bumi diolah dengan distilasi bertingkat, nanti hasil olahannya ya berupa kelompok-kelompok senyawa. Nah, kelompok-kelompok senyawa ini disebut adalah praksi. Ya, praksi hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi. Nanti ada kelompok senyawa yang berukuran C-nya 1 sampai C-nya 5. Ya, contoh yang C-nya 1 adalah CH4 gitu ya. Contoh yang C-nya 5 adalah senyawa C5H12 misalkan begitu ya. Nah, itu nanti antara C1 sampai C5 penggolongan praksi utamanya disebut adalah praksi gas. Ini ya. Titik didih nanti dari golongan tersebut berkisar negatif 160 sampai 30 derajat Celcius, itu titik didihnya. Kegunaannya apa praksi yang antara C1 sampai C5 ini yang disebut sebagai praksi gas? Biasa digunakan sebagai bahan bakar LPG atau sumber hidrogen. Ya. Nanti berikutnya ada praksi namanya petroleum ether. Dia dari C5 sampai C7. Ya. Yang titik didihnya antara 30 sampai 90. Nah, ini nanti kegunaannya sebagai pelarut ya, atau bahan yang digunakan di dalam dry cleaning atau binatu kimia, atau bahasa sehari-harinya laundry, tempat laundry ya. Oke. Kelompok berikutnya ada disebut kelompok bensin atau gasolin. Itu dari C5 sampai C12. Ya. Ini titik didihnya 30 sampai 200. Kegunaan dari praksi bensin ini untuk bahan bakar motor atau kendaraan ya. Oke, dan lain-lain. Adik-adik bisa baca terus sampai ke yang berikutnya. Oke. Bisa sampai situ? Kita lanjut ya sebentar lagi. Nah tadi untuk ya meningkatkan mutu bensin itu digunakan namanya, salah satunya namanya adalah zat anti ketukan. Ya, jadi zat anti ketukan ini bisa ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan mutu bensin. Secara sederhananya digunakan untuk meningkatkan nilai bilangan oktan bahan bakar ya, atau bensin. Ya. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah tetraethyl lead dulu namanya, tetraethyl lead, TEL. Ya, tetapi sekarang dia sudah banyak dilarang ya. Kenapa dia dilarang? Ya, karena dia nanti ada efek negatifnya. Apa itu efek negatifnya? Pembakaran bensin yang diperkaya atau yang sudah ditambahkan dengan TEL akan menghasilkan oksida timbal. Ya, oksida timbal ini nanti bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, nanti untuk mencegah supaya oksida timbal tersebut tidak menempel atau tidak keluar banyak bahan mesin, biasanya ditambahkan etilen bromida nih. Ini awal digunakan untuk mengurangi pengeluaran TEL itu ya, pengeluaran oksida timbal dari TEL ya. Digunakan etilen bromida namanya, C2H4Br2 gitu ya. Nah ini kita ulangi lagi yang tadi ya. Di etilen bromida dimasukkan atau ditambahkan ke dalam TEL ya, bersama-sama dengan TEL dimasukkan ke dalam bensin.
itu sebenarnya untuk menghindari si oksida timbalnya itu nempel ke mesin. Jadi nanti dibikin si oksida timbalnya nggak nempel ke mesin, tapi jadi malah keluar bersama asap knalpot. Iya, ya. Hanya saja nanti efek negatifnya karena dia dipaksa keluar, si oksida timbal itu nanti dia dipaksa keluar sebagai senyawa timbal 2 bromida. Ini dia mudah menguap. Ya, dan dia akan keluar bersama asap kendaraan bermotor. Nah, senyawa timbal ini nih, si timbal 2 bromida ini katanya adalah sifatnya adalah merusak atau beracun bagi otak. Ya, gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah penggunaan bensin bertimbal akan mencemari udara. Nah, kemudian zat anti ketukan yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti TL itu sekarang biasanya digunakan MTBE, metil tertiary butyl ether, MTBE. Nah, gitu ya. Itu yang lebih ramah lingkungan ya. Oke, itu aja yang perlu kita bahas di halaman ini ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Oke, mari kita lihat. Ini ada keterangan untuk menambah produksi minyak bumi ya. Fraksi berat, kenapa kita bicara fraksi berat? Karena begini awalnya. Sekitar 75% dari minyak mentah itu merupakan fraksi berat. Sedangkan fraksi bensinnya yang fraksi ringannya itu hanya 6%. Berarti kan kita harus meningkatkan yang ringannya tuh ya, agar bisa digunakan. Karena yang bermanfaat itu nanti di kehidupan sehari-hari lebih banyak yang fraksi ringannya daripada fraksi berat. Maka kita perlu merubah fraksi berat menjadi fraksi ringan. Caranya adalah dengan seperti ini ya. Fraksi berat dikonversi menjadi bensin, ini masuk ke dalam kelompok fraksi ringan melalui proses cracking atau perengkahan. Ya, perengkahan dapat terjadi karena pemanasan atau dengan bantuan katalis. Jadi ada dua macam cara perengkahan. Bisa dengan cara dipanasin, bisa dengan cara ditambahkan suatu katalis. Katalis itu adalah zat pembantu proses kimia. Ya. Nah, katalis ini dia menyediakan permukaan yang panas tempat terjadinya perengkahan sehingga nanti berlangsung lebih cepat proses perengkahannya. Ya, ulangi lagi ya, bagi yang terlewat, perengkahan itu secara gampangnya adalah proses untuk merubah fraksi-fraksi minyak bumi ya di sini dalam hal ini dari yang fraksi berat nanti akan dirubah menjadi fraksi yang lebih ringan. Ya, dari senyawa yang kompleks dan panjang-panjang menjadi senyawa yang lebih pendek dan sederhana. Itu maksud daripada perengkahan. Ya. Oke, berikutnya bensin yang diperoleh melalui proses cracking tadi, perengkahan tadi, katanya lebih baik daripada hasil penyulingan secara langsung, ya. Oke, nah kalau keduanya dicampurkan, ya, ada bensin hasil penyulingan langsung dengan hasil bensin cracking, ya. Cracking itu tadi dari yang fraksi berat dipecah-pecah jadi fraksi ringan, gitu ya. Nah kalau dicampur keduanya nanti disebut sebagai blending, ya, campuran. Oke, mari kita lihat. Berikutnya kita bahas tentang nafta. Ya, nafta ini kita langsung merupakan bahan baku. Ya, ini ya penggolongannya ya. Nafta itu adalah penggolongan fraksi yang C-nya 6 sampai 10 biasanya. Ya, nah nafta ini merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik dan sebagai pelarut. Gitu ya. Oke, terakhir yang kita bahas di fraksi minyak bumi ini adalah tentang gas alam. Ya, gas alam itu sebagian besar terdiri atas metana. Ya, komponen utamanya itu adalah metana. Yang dibahas di sini adalah di mana saja terdapat ladang gas di Indonesia. Ya, yang di sini disebutkan adalah ada di Indonesia itu namanya ladang gas Bontang, ada di Kalimantan, dan ladang gas Arun di Aceh. Ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk proses pendistribusiannya, gas alam ini dia dicairkan dulu, ya, dimampatkan, dicairkan. Nanti setelah dicairkan ini atau dimampatkan, dia disebutnya adalah LNG atau liquid natural gas. Ya, ini nanti dipakai, dikirim untuk ke berbagai
segi kehidupan ya, ada dikirim ke rumah tangga, ada dikirim ke industri rumah tangga kecil-kecil ya untuk sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah ya. Nah, itu kalau di lab gas alam itu juga berfungsi sebagai sumber hidrogen ya. Itu ya, dan ini juga sebagai bahan dasar untuk berbagai jenis industri tadi sudah saya sebut ya. Oke, itu dia. Nanti apa yang sudah saya jelaskan itu bisa kalian tulis sebagai catatan ya, lalu dituliskan di buku catatan itu tadi ya, jangan lupa. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video penjelasan selanjutnya ya. Bye bye.